Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Yurike Paramasantati, NIM 19611078 dari jurusan Promosi Kesehatan tingkat 2 Poltekkes Kemenkes Padang. Nah, di sini saya akan melaksanakan ujian tengah semester saya yang bermata kuliah Sistem Informasi Kesehatan. Yaitu kesimpulan tentang gambar di atas. Menurut pendapat saya, kesimpulan yang dapat diambil adalah dalam memberikan suatu informasi, kita harus memiliki data yang akurat, valid, dan benar. Data tersebut digunakan untuk meyakinkan masyarakat dalam mengambil suatu keputusan tentang masalah atau isu kesehatan yang terkait dalam lingkungan sekitar. Kedua yaitu, apa sih yang dimaksud dengan sistem data dan informasi itu? Sistem adalah kumpulan dari bagian-bagian atau hal-hal yang saling berkaitan dan beroperasi atau bekerja secara bersama-sama untuk mencapai suatu tujuan. Sistem dibagi menjadi dua elemen, yaitu sistem terbuka dan sistem tertutup. Data adalah fakta-fakta mentah yang harus dikelola untuk menghasilkan suatu informasi yang memiliki arti bagi suatu organisasi atau perusahaan. Data tersebut terdiri dari fakta-fakta atau angka-angka yang secara relatif tidak berarti bagi pemakai, atau berisi fakta-fakta mentah yang belum diolah. Sedangkan informasi yaitu hasil dari pengolahan data yang telah mempunyai arti, sehingga dapat digunakan bagi para manajemen dalam membuat keputusan. Nah, itulah yang dimaksud dengan data, sistem, dan informasi. Soal yang ketiga yaitu, bagaimana sih ciri-ciri informasi yang berkualitas itu? Pertama, akurat, yaitu informasi mencerminkan keadaan yang sebenarnya. Sebagai contoh yaitu, dilakukan pengujian terhadap dua orang yang berbeda-beda. Apabila hasil tersebut menghasilkan yang sama, maka informasi tersebut dikatakan akurat. Yang kedua, tepat waktu, yaitu informasi harus tersedia atau informasi tersebut harus ada saat diperlukan, tidak besok atau tidak beberapa jam lagi. Ketiga, relevan, yaitu informasi yang diberikan sesuai dengan kebutuhan. Contohnya, dalam sebuah organisasi membutuhkan informasi, sehingga informasi yang diberikan harus sesuai dengan kebutuhan organisasi tersebut. Yang keempat, lengkap, yaitu informasi yang diberikan harus lengkap, tidak boleh sebagian. Apabila sebagai informasi yang diberikan akan mempengaruhi dalam mengambil keputusan. Correctness, yaitu informasi yang diberikan atau dihasilkan harus memiliki kebenaran. Yang keenam yaitu security, yaitu informasi yang dihasilkan memiliki manfaat yang lebih besar dibandingkan dengan cara mendapatkannya, dan sebagai informasi tidak dapat ditaksir keuntungannya dengan satuan nilai uang, tetapi dapat ditaksir dengan cara keefektivitasannya. Soal keempat yaitu, apa sih manfaat dari sistem informasi bagi sistem kesehatan? Menurut WHO, ada beberapa manfaat dari sistem informasi kesehatan. Yang pertama, membantu mengambil keputusan untuk mendeteksi dan mengelola masalah kesehatan, memantau perkembangan dan meningkatkannya. Kedua, yaitu pemberdayaan individu dan komunitas dengan cepat mudah dipahami, serta melakukan perbaikan terhadap kualitas pelayanan kesehatan. Adapun manfaat sistem informasi bagi suatu kualitas pelayanan kesehatan. Yang pertama, membantu pasien untuk mendapatkan pengobatan dan fasilitas pelayanan kesehatan. Kedua, memudahkan setiap pasien untuk melakukan pelayanan kesehatan bagi yang berobat. Yang terakhir, semua fasilitas kesehatan terkontrol dengan baik atau berjalan sesuai strukturnya. Yaitu, apa tujuan kita membedakan sistem informasi dengan tingkatan manajemen? Yang pertama, untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan baik secara pribadi maupun organisasi. Yang kedua yaitu membantu keseimbangan di antara tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Yang terakhir, adanya tingkatan manajemen berguna untuk mencapai efisiensi dan aktivitasnya, serta menjaga keseimbangan berbagai tujuan. Yang keenam yaitu, jelaskan tingkatan manajemen berdasarkan sifat dan teknologi informasi
manajemen dibagi beberapa tingkatan. Yang pertama, tingkat atas, kedua tingkat menengah, dan ketiga tingkat bawah. Tingkatan-tingkatan tersebut dibedakan menurut sifat informasinya. Nah, yang pertama, manajemen tingkat atas. Tujuan dan sasarannya untuk mencapai visi dan misi. Kedua yaitu tingkatan manajemen menengah. Tujuan dan sasarannya sangat efektivitas, yaitu bagaimana bekerja lebih mencapai kepada hasil. Ketiga yaitu manajemen tingkat bawah. Tujuan dan sasarannya sangat efisiensi, yaitu bagaimana cara mengukur waktu dan biaya. Selanjutnya, hubungan dengan sistem informasi. Yang pertama berdasarkan sifat. Yang pertama yaitu atas, yang bersifat eksternal, global, jangka panjang, hal-hal pokok, ringkas, masa depan, dan sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua yaitu tingkat bawah, yaitu yang bersifat internal, informasi lebih kepada parsial, jangka pendek, informasi lengkap, masa lalu, dan periodik rutin. Ketiga yaitu tingkatannya masih sama, yaitu sifatnya tingkat atas, menengah, dan bawah. Selanjutnya, hubungan sistem informasi dengan teknologi informasi, yaitu atas, menengah, dan bawah. Kalau atas, teknologi yang digunakan yaitu teknologi internet cloud atau model base. Yang kedua, manajemen menengah, yaitu database dan jaringan komputer. Yang ketiga, manajemen bawah, yaitu file processing dan standalone. Nah, itulah ujian tengah semester yang bermata kuliah Sistem Informasi Kesehatan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.